Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali, bertemu kembali untuk sama-sama mempelajari terkait dengan pelajaran Nahwu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu Nahwu dengan kitab Al-Ajurumiyah Bisyarah At-Tuhfah As-Saniyah. Salawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan adadul marfu'at wa amthilatuha, yaitu isim-isim yang marfu' dan contoh-contohnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa marfu'at al-asma itu ada 7, yaitu fa'il, kemudian maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau sering disebut dengan naibul fa'il, kemudian mubtada dan khobarnya, kemudian ismu kana dan saudara-saudaranya, wa khabaru inna dan khabar inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya, wa tabi' lil marfu' dan yang mengikuti marfu' dari isim sebelumnya, wa huwa arba'atu asya' yaitu ada 4. Yang pertama adalah an-na'tu wal atfu wat taukidu wal badal. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan nawasikhul mubtada wal khobar. Karena sebelumnya kita telah pelajari terkait dengan apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il, maka sekarang kita akan mempelajari terkait dengan nawasikh al mubtada wal khobar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nawasikh jamak dari nasikh. Nasikhun, nawasikh. Nasikh itu penghapus. Nawasikh berarti penghapus-penghapus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menghapus atau merubah yang tadinya marfu, rofa itu menjadi nasab. Yang tadinya nasab menjadi rofa. Nah, itu dia yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dengan menggunakan kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nawasikhul mubtada wal khabar. Coba kita cek dulu di sini. Qala babul awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar. Wa hiya thalathatu asya' kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Jadi bab terkait dengan awamil, hal-hal yang mempengaruhi ad-dakhilah, yang masuk kepada mubtada sama khabar. Wahiyya salah satu asya', ada 3 macam. Yang pertama kana wa akhwatuha, kemudian yang kedua wa inna wa akhwatuha, kemudian dhanantu wa akhwatuha. Wa aqulu, berarti ini perkataan syarih yang menerangkan Al-Ajurumiyah, matanya, berkata
Qad araft annal mubtada' wal khabar marfu'an. Kalian dah mengetahui bahwa yang namanya mubtada' sama khabar itu mesti apa? Marfu'. Qad araftu annal mubtada' wal qad arafta wa'alam annahu qad yadkhulu 'alaihima ahadul awamil al-lafdhiyah fayughayyir i'rabahuma. Dan ketahui ada awamil lafziyah yang berupa lafadz yang merubah i'rabnya, tanda harokat akhirnya. Wa hadhil awamil allati tadkhulu 'alaihima fatughayyiru i'rabahuma. Dan inilah awamil atau amil atau hal-hal yang bisa merubah i'rab ketika masuk ke dalam mubtada' sama khabar ba'da tatabbu'i kalamil arab al-mawthuq bihi. Setelah diteliti, setelah diperhatikan ya dari perkataan Arab yang terpercaya, ala salasati aksam. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, yarfa'ul mubtada' wa yansibul khabar. Mubtada'nya dirofakkan, kemudian khabarnya dinasabkan. Wa dzalika kana wa akhwatuha, yaitu amilnya adalah kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qism kulluhu af'al. Semuanya adalah fi'il. Bagian ini semuanya fi'il. Nahwu seperti kanal jawu sofian. Kanal jawu sofian adalah udara itu bersih. Wal qismu tsani, kemudian bagian kedua, yang sibul mubtada' wa yarfa'ul khabar, menasabkan mubtada' dan merofakkan khabar. Aksul awal, kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama merofakkan yang mubtada' dan menasabkan khabar, kalau yang kedua ini apa? Menasabkan mubtada' dan merafakkan khabar. Wa dzalika inna wa akhwatuha wa hadzal qism kulluhu ahruf. Apa itu amilnya? Yaitu inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Dan semua ini berbentuk huruf ya. Jadi kalau bagian pertama tadi bentuknya adalah fi'il af'al, yang kedua ini adalah huruf. Wal qismu tsani, kemudian bagian ketiga, yang sibul mubtada' wal khabar jami'an. Yaitu apa? Menasabkan mubtada' dan juga khabar sekaligus. Wa dzalika dhanantu, yaitu amilnya adalah dhanantu wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qism kulluhu af'al. Bagian yang ketiga ini semuanya fi'il. Contohnya apa? Dhanantu as-sadiqa akhaan. Saya mengira teman itu sebagai saudara. Wa tusamma hadhil awamil. Nah, semua amil ya, semua dari kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha disebut dengan nawasikh. Kenapa disebut dengan nawasikh? Li'annaha nasakhat hukmal mubtada' wal khabar. Karena awamil tadi merubah hukum mubtada' dan khabar. Ai ghayyarathu wa jaddadat lahuma hukman akhar. Jadi berubah, yang tadinya semuanya marfu, yang namanya mubtada', khabar itu marfu ya. Kemudian gara-gara kemasukan
tiga item ini, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, maka berubah hukumnya. Yang tadinya mubtada jadi ismu kana, ismu inna. Yang tadinya khobar, khobaru kana, khobaru inna. Maka berubah hukumnya. Dari yang tadinya mubtada, khobar menjadi ismu kana, ismu inna, khobaru kana, khobaru inna. Qala fa amma kana wa akhwatuha, berkata mu'alifnya, adapun kana, yaitu kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya, fa innaha tarfa'ul isma. Jadi kana wa akhwatuha ini merafakkan isim, wa tangsibul khobar, dan menasobkan khobar. Apa saudara-saudara kana? Yang pertama, kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa ma fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha, nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbaha, taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisun wa ma ashbaha dzalika. Al-qismul awal, bagian pertama, min nawasikhil mubtada, dari nasikh atau nawasih mubtada yang merubah mubtada wal khabar, yaitu kana wa akhwatuha dan saudaranya. Ai nadhairuha fil amal. Maksud daripada saudaranya itu adalah yang semisal, yang persis pengaruhnya dalam mempengaruhi mubtada sama khabar. Wa hadzal qism yadkhulu 'alal mubtada. Nah, bagian pertama ini masuk ke dalam mubtada, fayazilu raf'ahul awal. Maka menghilangkan rafa'nya yang pertama. Wa yuhditsu lahu raf'an jadidan, kemudian diganti dengan rafa' yang lain. Wa yusamma al-mubtada ismuhu. Kemudian mubtada tadi yang asalnya mubtada namanya diganti dengan ism. Ismu kana, ismu asbaha, ismu dhalla, ismu laisa, dan seterusnya. Wa yadkhulu 'ala khabar, kemudian kana ini dan saudaranya masuk ke dalam khabar, fayansibuhu, maka kemudian merubah harokat khabar. Yang tadinya rafa' menjadi mansub, wa yusamma khabaruhu, dan dinamakan dengan khobarnya, ya, khobar kana, khobar asbaha, dan seterusnya. Wa hadzal qism 13 fi'lan. Nah, untuk bagian pertama ini kana dan saudaranya itu ada 13 fi'il, kata kerja. Al-awwal, yang pertama, kana. Ya, kana. Apa faedahnya kana? Wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fil madhi. Faedahnya adalah mensifati sebuah kata benda bil khabar, ya, dengan khabar fil madhi, terjadi di masa lampau. Imma ma'al inqita'. Yang pertama bisa secara terputus, seperti nahwu kana Muhammadun mujtahidan. Dulu Muhammad adalah seorang yang rajin. Wa imma ma'al istimrar, atau sifatnya terus, wa kana rabbuka qadira, dan adalah Tuhanmu itu maha mampu. Maha mampu itu istimrar, terus menerus. Kalau kana Muhammadun mujtahidan, ini terputus, maksudnya dulu Muhammad rajin, sekarang wallahu alam. Oke. Kemudian fi'il yang kedua, wasani amsa, wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fil masa', nahwu amsal jawu baridan. Jadi faedah dari amsa ini adalah mensifati kata benda dengan info yang terjadi di
waktu sore. Contohnya apa? Nahwu amsal jawu baridan. Cuaca itu ketika sore menjadi dingin. Wasalisu, kemudian yang ketiga asbaha wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fi sabah. Jadi asbaha ini manfaatnya adalah mensifati isim dengan khobar yang terjadi di waktu subuh. Contohnya asbahal jawu mukfahirron. Asbahal jawu mukfahirron. Warabi'u, yang keempat adha wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fi duha. Faedahnya mensifati isim kata benda bil khabari dengan khabar fi duha yang terjadi di waktu duha. Contohnya nahwu adha at-talibu nasyitan. Di waktu duha seorang santri itu semangat, nasyitan. Wal khamisu, kemudian yang kelima dhalla. Apa faedahnya? Wa huwa yufid ittisaf al-ism bil khabar fi jami'in nahar. Yaitu faedahnya mensifati isim kata benda dengan khabar di semua waktu siang. Contoh, dhalla wajhuhu muswadda. Ketika siang wajah orang tersebut muswadda, yaitu hitam. Wasadisu bata wa huwa yufidu ittisaf al-ism bil khabar fi waqtil bayat wa huwa al-lail. Jadi bata ini faedahnya mensifati kata benda isim bil khabar dengan khabar fi waqti al-bayat, di waktu menginap, wa huwa al-lail, yaitu di waktu malam. Nahwu contohnya bata Muhammadun masruron. Muhammad itu ketika malam masruron, dalam keadaan bahagia. Wasabi'u sara, nomor 7 sara. Wa huwa yufidu tahawul al-ism min halatihi ila al-halah allati yadullu 'alaiha al-khabar. Faedahnya adalah merubah ya isim dari kondisi satu ke kondisi yang lainnya. Contoh nahwu sara at-tinu ibriqan. Sara telah menjadi, apa yang menjadi? At-tinu tanah, ibriqan sebuah bejana. Sara itu berarti apa? Untuk merubah. Wasamin, yang ke-8 laisa. Wa huwa yufidu nafyal khabar 'anil ism fi waqtil hal. Apa faedahnya? Yaitu meniadakan khabar dari isim di segala kondisi. Nahwu contohnya laisa Muhammadun fahiman. Muhammad bukanlah orang yang paham. Waktunya kapan saja dia, umum, general. Wattasi wal ashir, nomor 9, wal ashir dan 10, wal hadi ashar dan 11, watsani ashar dan 12. Apa? Mazala, mangfakka, wa ma fati'a, wa ma bariha. Wa hadhil arba'ah, dan 4 macam ini tadullu menunjukkan ala mulazamatil khabar, terkait dengan melekatnya sebuah khabar lil ismi ke isim hasbama yaqtadihil hal, sesuai dengan kondisi. Nahwu contohnya mazala Ibrahimu mungkiron. Mazala berarti masih ya. Ibrahim itu mungkiron, ingkar. Wa nahwu, dan contoh yang lainnya ma bariha aliyun sadiqun. Masih Ali itu menjadi teman. Wasalis ashar, kemudian nomor yang ke-13 madama, yaitu madama. Apa faedahnya? Wa huwa yufidu mulazamatal khabar lil ismi aidan.
yaitu faedahnya menemani khobar dalam isim juga. Seperti nahwu la a'dilu Khalidan ma dumtu hayyan. Saya tidak adil kepada Khalid selagi saya hidup. Wa tanqasimu hadhil af'al, kemudian fi'il-fi'il ini terbagi min jihatil amal, dari segi pengaruhnya, dari segi kinerjanya, ila salasati aqsam, kepada 3 bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, ma ya'malu hadzal amal, yang mempengaruhi pekerjaan ini. Wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar, yaitu merafa'kan isim, wa nasbul khabar, dan menasabkan khabar. Bisyart taqaddum ma, syaratnya harus didahului oleh ma al-masdariyah al-dzarfiyah alaih. Wa huwa fi'lun wahidun, fi'ilnya cuma satu saja. Wa huwa dama, yaitu dama. Wal qismu tsani, kemudian bagian yang kedua, ma ya'mal hadzal amal, yang mempengaruhi pekerjaan ini, bisyarat, dengan syarat, an yataqaddama alaihi binafyin, yaitu didahului oleh nafi, au istifham, atau kalimat tanya, au nahyun, atau kata larangan. Wa huwa arba'atu af'al, yaitu ada 4 fi'il. Wahia, yaitu zala, infakka, fati'a, sama bariha. Al-qismu as-salis, ma ya'malu hadzal amal, yang bekerja mempengaruhi sebagaimana amal ini, yaitu apa? Seperti kana dan seterusnya. Bi ghairi syartin, enggak ada syaratnya. Wa huwa samaniyatu af'al, yaitu ada 8 kata kerja. Wahyal baki, yaitu sisanya. Wa tanqasimu hadhil af'al min jihadi at-tasarruf ila salasati aqsam. Fi'il-fi'il kata kerja ini terbagi menjadi 3 bagian dari segi tasarruf, penggunaan. Al-qismul awal, bagian pertama, ma yatasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan, yang merubah dalam jumlah fi'liyah dengan perubahan yang sempurna. Bimakna, artinya, annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari wal amr, ya. Yaitu apa? Mempunyai fi'il madinya, mempunyai fi'il mudhari'nya, mempunyai fi'il amarnya. Wa huwa sab'atu af'al, yaitu ada 7 kata kerja. Yang pertama apa? Wahia kana, yaitu kana. Kemudian amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sama soro. Wal qismu tsani, kemudian bagiannya kedua, ma yatasarraf tasarrufan naqison, yang berfungsi tapi fungsinya berkurang, tidak sempurna. Bimakna, artinya, annahu ya'ti minhul madi, bahwa kata kerja ini ada madinya, wal mudhari, ada mudhari'nya, laisa khairu, tidak ada yang lainnya, amr tidak ada. Wa huwa arba'atu af'al, yaitu ada 4 kata kerja. Wahia, yaitu fatiha, infakka, wa bariha, wa zala. Ini masing-masing fatiha, infakka, wa bariha, wa zala itu tidak mempunyai fi'il amr. Wal qismu tsalis, kemudian bagian yang ketiga, ma la yatasarraf aslan, tidak bisa disorofkan, ya, tidak bisa diputar-putar, ya, dari fi'il mudhari madhi, enggak ada, ya, alias tidak ada apa? Fi'il madhi dan seterusnya. Yaitu apa? Wa huwa fi'lan, yaitu ada 2 fi'il, ahaduhuma, salah satunya adalah laisa, ittifaqan, secara muttafaq. Jadi enggak ada laisa, yalyasu atau ilyas, enggak bisa. Laisa saja.
Jadi dia tidak bisa disorof, tidak bisa dirubah-rubah. Wasani dama alal asoh, kemudian yang kedua adalah dama. Ini juga nggak bisa dirubah ke bentuk yang lain. Itu yang paling benar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairul madhi min hadhil af'al ya'malu 'amal al-madhi. Nahwu qawlihi ta'ala wala yazaluna mukhtalifin. Kemudian lan nabroha alaihi akifin. Kemudian tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Dan selain madi dari fiil-fiil ini mempengaruhi pekerjaan madi. Ya, seperti contohnya apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Kemudian lan nabroha alaihi akifin. Kemudian tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Itulah beberapa keterangan ya terkait dengan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di waktu yang lain kita akan mempelajari yaitu inna wa akhwatuha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ila liqa, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.